بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ولنيد الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل على كل من قرأ تصنيف الأداد ما تعسر نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah sehingga di malam Jumat ini, malam Jumat pertama di bulan Rajab, ya, kita masih senantiasa diberikan kesempatan, taufik dan hidayah arahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah dengan duduknya kita di majelis ilmu, berkah pembacaan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad, dan berkah malam bulan Rajab, malam Jumat di bulan Rajab. Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama setahun nantinya bisa kita manfaatkan khususnya di bulan Ramadan, mengisi waktu kita dengan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal kita untuk akhirat sehingga nantinya kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan dari Al-Imam Al-Haddad yang beliau katakan wa khudh min nafsika li rabbik, dan ambil bagian dari diri kamu untuk Tuhanmu. Yang kemarin kita bilang an-nas salasata aslas. Manusia itu 3 bagian. Thuluthun li nafsihi wa thuluthun li rabbih wa thuluthun li ardih. Sepertiga buat tanah, ya, yang kita bilang kemarin yaitu jasadnya. Wa thuluthun li nafsih, dan sepertiga dari hidupnya adalah mencari bagian buat dirinya. Apa buat dirinya? Yaitu amal ibadahnya. Wa thuluthun li rabbih, dan sepertiga lagi buat Tuhannya, yaitu ruh, yaitu ruhnya. Sampai kemarin kita katakan ya khadiman nafsi atau ya khadiman jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlubur ribha fi ma fihi khusranu aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta fi nafsi la bil jismi insanu. Wahai orang yang senantiasa capek, letih, rugi karena banyak memikirkan jasad dan zahirnya,
Ya atatlubur ribha fi kam tashqa bi khidmatihi, berapa banyak kamu capek cuma buat ngurusin zahir doang, yang itu jadi penilaian manusia. Atatlubur ribha fi ma fihi khusranu, kenapa kamu malah cari keuntungan, cari kemuliaan di hal yang semestinya hina, di hal yang semestinya nggak jadi ukuran, di hal yang semestinya nggak jadi patokan. Dunia bukan patokan. Ya, makanya dari awal Allah katakan, Nabi katakan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Nabi Allah nggak lihat di dalam atau pada tubuh kalian, warnanya, tingginya, kecilnya, besarnya, pendeknya, putihnya, hitamnya, coklatnya, enggak. Kan katanya kita pengen cari pandangan Allah ya. Kita pengen cari pandangan Allah. Allah nggak mandang diri kita, nggak mandang jasadnya, kok malah jasad yang kita bagusin. Allah nggak mandang jasad kita. Ya, yang Allah pandang, yang nzuru ila suwarikum, yang nzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati sama amalnya. Kok malah jasad diperbagus, hati sama amal ibadah dibikin begitu aja. Ya, dalamnya penuh dengan hasad, penuh dengan kebencian, penuh dengan suudzon, penuh dengan ini apa segala macam. Ya, amal ibadahnya masih banyak salah, masih banyak riya, masih banyak ujubnya, masih banyak merasa benar sendirinya. Ini yang diperhatiin, tapi nggak boleh diperhatiin. Amalnya apaan? Banyak kata-kata pemaksiatnya. Yang masih mabuk, yang masih judi, yang masih pacaran, yang masih ini. Oh, itu nggak diperhatiin. Yang diperhatiin malah bajunya warna apa? Matching apa enggak sarung sama kokonya? Bagus nggak penampilan hadrohnya? Gimana cat hadrohnya? Yang dicari cat hadrohnya. Besok kita mau nampil nih, cat hadrohnya jangan lupa tuh, udah harus seragam. Masa ada kayak reggae, ya atau kuning, atau merah, atau hijau gitu. Seragamin semua warna biru gitu. Oh iya, bagus, cakep. Penilaiannya jadi cakep. Tapi yang Nabi mau, ya ketika kita mukul hadroh sama qasidah, hatinya rindu sama Nabi apa enggak? Itu yang Allah lihat. Bukan hadrohnya, bukan ukurannya, bukan. MT Nurul Huda, MT Asolah, Darussalam, MT ini, MT itu. Wah, tulisannya ukirannya keren-keren banget. Ini kayu Jepara. Ini dari Kudus. Wah, ini pukulan Banjari. Wah, ini pukulan ini. Bagus, cakep, oke. Tapi yang Allah lihat hatinya pas mukul. Tahu gak tuh qasidah itu artinya apaan tuh? Pas ngucap tawasul dibarengin nggak tuh hati dengan doanya, ilahi bijahil pukul qasidah. Iya, cakep tuh, bagus, masya Allah. Sebagian ditambah syahdu dengan pukulan hadrohnya. Tapi ingat tuh, apa namanya, bihim wa bil awliya itulhi kuni bihim badurriyati wa syi'ati wa asyirati bihim wa bil awliya. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad dan keluarganya, berkah para aulia dan orang-orang soleh, tulhiquni bihim, masukin dong saya bareng mereka jadi orang soleh. Apa cuma dipikirin naik turunnya doang? Apa cuma dipikirin variasinya doang? Wa dzurriyyati wa syi'ati wa asyirati. Jangan saya doang ya Allah, ntar anak turunan saya masukin juga jadi orang soleh. Wa syi'ati, dan kerabat saya, asyirati teman-teman, syi'ati teman-teman saya, asyirati kerabat saya, semuanya masukin ya Allah. Apa namanya sebelumnya, yang apa sebelum syair terakhir tuh, yang masalah husnul khotimahnya apa? Bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmatin khilni bidarin ighamati. Bifadlika ya Allah, fadlika dengan anugerahmu, bukan karena abang saya, bukan. Kita menhadroh bagus, qasidah bagus, bukan karena qasidah itu bagus, Allah baik aja. Baik, kita minta Allah, ya Allah bifadlika dengan kebaikanmu, bifadlika basyirni bihusnil khawatimi, kasih saya kabar gembira biar dapat husnul khotimah. Wa birrahmah, masukin surga dengan apa? Amal ibadah, bukan. Wa birrahmah, dengan kasih sayangmu ya Rabb. Adkhilni bidari iqamati, masukin saya dong ke Darul Iqamah, tempat abadi penuh dengan kenikmatan apa? Surga. Itu. Makanya kita bilang berkali-kali sampai sekarang, Gurus Umpul kan hadrohnya begitu doang ya. Hadroh Banjari yang kita bilang, beliau wajib, makanya beliau satu, muridnya satu, 2 biji kan. Ya, kalau sekarang yang mainin anaknya satu, muridnya satu. Ada backing vokal? Enggak ada.
Jamaah semua ikutin nggak? Ikutin. Ikutin Masya Allah semangat, bukan teriak-teriakan bercanda. Kita tahu tinggal buka Khobiri Guru Zaini, cari di YouTube. Beliau baca semua jamaahnya ikutin sampai saking kencangnya suara jamaah masuk tuh ke speaker beliau. Ikutin bener kan, masing-masing dari mereka memang baca dengan kerinduan. Bukan seru dengan aturannya doang. Bukan cakep dengan penampilannya doang. Itu tuh. Atau itu berriba. Kenapa kamu cari nilai dalam jasad? Padahal yang lihat dari awal hati dan amal ibadah. Aqbil 'ala nafsi wastaqmil fadailaha. Coba fokus sama hati kita. Coba fokus sama nafsu dan ruh kita. Wastaqmil fadailaha, sempurnakan. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Sekarang ente bisa dianggap manusia dengan jasad. Kalau orang nggak ada palanya bisa dibilang manusia nggak? Susah nih. Mau dibilang ikannya kayak ikan, palanya nggak begini. Mau dibilang orang tapi bisa jalan, iya kan? Kalau ada orang nggak punya kaki dua, kurang sempurna manusianya. Tapi tetap penilaian di dunia bil jism, dengan jasad. Ini orang, ini rusa, ini badak, ini gajah. Kadang-kadang kita bilang ini kunyuk, ini monyet. Tahu bedanya kunyuk sama monyet apaan? Satu-satu juga, satu marga juga. Ini kunyuk monyet, dia juga. Dengan jasad dilihatnya. Tapi ntar di akhirat ente bisa terlihat dengan ruhnya. Banyak orang yang suka nindas manusia di dunianya, ntar di akhirat nggak jadi orang. Jadi serigala. Orang yang sering ngambil ngerampas hak orang lain jadi apaan? Jadi macan. Orang yang sering sombong, menindas dan menjatuhkan orang lain, mengecilkan orang lain, terjadi apa? Jadi semut. Ya takhutun nas, ketika manusia lagi paling mahsyar, ketika semut kecil itu diinjak-injak, sekarang rasain gimana? Kenapa? Karena dulu ruh ente begitu. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Kamu nanti di akhirat nilainya dengan ruhnya gimana? Dulu ruhnya di dunia kayak gimana? Ntar di akhirat membentuk tuh ruh tuh. Jadi begitu. Makanya aku bilang ala nafs, sempurnakan. Wa marruh falillah, dalam ucapan itu kan. Adapun masalah ruh itu milik Allah. Khud min nafsik li rabbik. Ambil. Kemarin kita bilang di malam Rabu, Masya Allah. Imam Haddad ngasih tahu kita yang mumin adabil muzaki, dari salah satu adab orang berzakat dan bersedekah. Apa? Mustabshiran mumtannan bil mustahiq ala mustahiq bi qabuli zakati minhu. Namanya adab bersedekah, adab zakat. Apa diantaranya? Ketika kamu ngasih sedekah, kamu merasa yang berjasa itu yang ngambil. Yang berjasa yang ngambil. Kenapa? Biar kita nggak jadi belagu. Kalau kita ngerasa berjasa, kita yang berjasa, kadang jadi belagu. Kan dulu gue udah bantuin, kan dulu juga gue begini, gue udah ngasih ini dulu, gue udah ngasih ini, belagu. Seakan-akan mantis nggak berjalan kalau nggak ada kita. Kalau nggak ada gue, mantis mah nggak bakal rame. Oh enggak, ente mantis yang berjasa sama ente. Coba kalau nggak ada mantis, itu main hadur iman. Kalau main hadur di kamar mandi, bisa konsider, bisa aja konsider di mana-mana aja. Tapi apakah ente bakal dibilang tim hadroh kalau nggak main di majlis, kalau nggak main di masjid? Kan enggak. Berarti mainnya kita di majlis, mainnya kita di maulid, mainnya kita di masjid. Ketika diundang, bukan kita yang berjasa menjawab undangan, bukan, tapi mereka yang berjasa karena udah ngundang kita. Aneh, majlis yang aneh yang berjasa ke majlis, bukan, majlis yang berjasa ke aneh. Kalau majlis nggak ngasih aneh kesempatan buat ngomong, buat bicara, jangan ilmu aneh. Enggak. Oke, cara mikirnya begitu, akhirnya nggak belagu. Tapi kalau yang ngerasa bahwasanya gue udah begini, kok buat dia gue udah begini, tengil jadi. Gampang ninggalin, gampang ngeremehin. Sama kan? Ketika kita bantu orang dan kita ngerasa yang berjasa kita. Lo kalau nggak lapar, kalau nggak kasih duit, kelaparan lo sekarang. Padahal kalau nggak ambil duit itu nggak jadi pahala itu duit. Sama kita mau lo begitu juga. Jadi berapa banyak kita ngeliat orang-orang di sekeliling kita punya fasilitas buat ibadah, kan? Punya fasilitas buat hadir majlis taklim. Kita terkadang Masya Allah, satu motor bertiga, bawa pas dua lagi. Bukan gila ini satu motor Supra lama lagi. Bas dua, motor bertiga, beli bensin depan patungan 3,5 lagi. Jalan kita, jalan.
Ujian siapa? Allah yang berjasa ngasih kita taufik hidayah itu, keberanian buat ngelakuin itu. Banyak orang yang punya mobil, yang punya motor sendiri, alasannya beli jas hujan buat majelis, buat maulid. Kalau hujan, pas hujan tidur, pas hujan nggak jawab lagi di grup, pura-pura merem lah. Itu deh. Kenapa memang? Karena Allah nggak ngasih buat bergerak ente. Makanya jasad ente, kekuatan ente nggak jadi pahala. Berarti yang berjasa siapa? Allah yang berjasa kepada kita. Karena udah ngizinin kita buat hadir, buat bisa. Jangan merasa, aneh nggak hadir sono karena emang aneh nggak pengen. Dulu bisa jadi emang Allah yang nggak mau kita hadir. Makanya selama ada kesempatan, Allah kasih kita kesempatan buat hadir. Khud min nafsik li rabbik. Gunakan diri kamu buat Tuhan kamu. Min dunia kali akhirat. Dunia kita ente punya apaan? Punya handphone, gunain buat akhirat. Share qasidah, share gambar-gambar nasihat, share video-video nasihat, share ajakan-ajakan kebaikan. Jangan ajakan dangdutan itu share. Malam ini RT 13 RW 06 Pancoran Barat tuh rumah gue tuh. Mengadakan penutupan malam 17-an dihadiri oleh orkes dangdut. Tambah lagi tulisan kecil, dijamin biduannya asoy itu. Di share, di foto. Jangan lupa antar malam kita ketemu ya gitu. Lu buat kacangnya buat minumannya dah, patungan lagi. Udah mau maksiat patungan lagi, orang susah kayak maksiat saya lagi ya. Mau maksiat aja kayak patungan tuh, beli kacang atau beli minum. Lu buat ciki lu buat kuaci. Please share, tapi giliran ada jadwal majlis diumpetin aja sama dia. Ada pengajian nggak mau ngebut aja. Tapi giliran seni semua warga rela keliling kampung. Jangan lupa ntar malam, dari lupa semua kamu dikelilingin namanya dikabarin. Begini majlis diam aja. Apa hubungannya? Ya majlis urusan masing-masing lah. Nggak usah pakai maksain. Siapa yang maksain? Emang kalau ada nawarin inti gambar majlis berarti ada maksain pakai golok nggak datang bacok? Kan, gue cuma ingetin nggak ngajakin. Nawarin, inti nggak ngaji lah. Kenapa inti nggak datang lah? Udah selesai. Kan nawarin namanya. Kalau maksa datang ke rumah inti, masuk lirik leher inti, lu pakai enak, gue tarik nih. Baru dimaksud namanya. Hanya ngajakin nawarin. Kenapa malu banget kenapa inti malu banget buat ngajakin temen inti kenapa? Beberapa kali kita bilang giliran ajakan majlis malam Sabtu, latihan hadroh, latihan pukulan apa segala macam majlis itu, nggak dia ngomong di grup. Satu aja nyeloteh ngopi yuk semuanya jawab. Gas di mana? Sherlock lah. Gila pada bang. Jangan nih, ada bazar, ada ini, bazar yuk, malam ini di sini, jalan, bismillah, ayo gas, semuanya nyaut, gua ada motor, gua boncengin, gua nggak ada motor nih, gua jemput, masya Allah, buat bazar dijemput temannya, buat mantis pura-pura kunci hilang semua, gua ada motor aja, bensin habis banget, masa orang tadi lihat lu berhenti di pom bensin, lu bilang habis sekarang gimana? Jangan ada motor gue, ntar bapak gue nyari, dia aja sana. Dan buat ke bazar bapaknya ngizinin aja, jangan bapaknya ngisi stand satu di bazar. Buat bazar ngizinin aja ente, giliran buat ini pura-pura aja. Paham ya? Ikhut minum sini rabbik. Ambillah kebutuhanmu untuk dirimu, untuk Tuhanmu, duniamu buat akhiratmu. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah udah mau ngasih inti akhirat. Allah udah mau ngasih inti surga. Allah udah mau ngasih inti akhirat, udah mau ngasih inti surga. Syaratnya satu, barter kata Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah minta, Allah beli dari kalangan muslimin anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Balasannya apa? Surga. Ini mau surga, ayo kata Allah barter, kita jual beli. Ente kasih harta ente buat aneh, ente kasih diri ente buat aneh kasih surga buat ente. Mau nggak? Itu udah tawaran. Wa may yuqridullaha qardan hasanah yudha'if lahu ad'afan katsira. Dan barang siapa yang berniaga sama Allah, wah tenang, nggak bakal rugi. Untungnya lebih besar. 1.000 yang kita sedekahin dikali 7.000 kali lipat. 7.000 bener ya.
Ya, apa namanya? Kamatsari habatin abbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 700 mi'atu habba. Dari 1000 yang kita keluarin dapat satu benih. Di satu benih ini lahir 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. 7 kali 100 berapa ya? 700.000. Bahaya 700.000. Mana ada ente? Masang 1.000 dapat 700.000 di mana? Ya perjudian mana? Masang 1.000 dapat 700.000 perjudian mana? Ya perdagangan mana itu modal 1.000 untung 700.000 perdagangan mana? Begal ada nunggu ada untung 1.000 modal 1.000 untung 700. Gak ada, cuma dagang sama Allah doang begitu. Ya cuma niat sama Allah doang begitu. 10.000 nanti 7 juta. 10.000 nanti 7 juta. Ente sedekah 10.000 ikhlas karena Allah, ya Allah ini buat akhirat 7 juta Allah kasih. Siapa orang yang ngasih ente 10.000 balas 7 juta siapa ya? Randy minjem duit, cepat, saya kasih cepat. Mentok banget paling cepet dibalikin, udah paling cakep banget itu dah. Ya malu aja minjem sama Ustaz, minjem gue cepat balas cepat. Ya paling nggak naik 1 kali lipat 20, gocap. Ya kalau dapat bonus THR cepet lah sekalian lah, kayak amplop lebaran. Ya Ustaz, maafin Ustaz sekalian buat yang kemarin cepat ya, sekalian lagi amplop THR sekalian, THR lebaran sekalian yang kemarin cepat lagi, berarti kan 90 doang ngasih gue. Cobaannya utang. 10 kali lipat manusia paling cakep udah balas kita udah itu. Allah 700 kali lipat. Ya, ente jadiin rumah ente, tempat ente buat majlis. Ya, yang seadanya entar barusan majlis di akhirat. Yang kita lagi majlis samping-sampingnya ada sungai yang mengalir, ada empat yang mengalir, ada air yang dingin menyegarkan, ada susu yang putih, ada madu yang manis, ya ada arak yang nggak pakai memabukkan dan rasanya lebih indah daripada arak di dunia. Lewat dengan gelas-gelas yang masing-masing orang udah punya, tinggal minum. Ya mau apaan tinggal datang. Ya nggak kayak nungguin selesai majlis nggak. Ya nungguin selesai majlis dulu baru gorengannya keluar. Karena gorengannya basah lagi, hujanan. Ya martabaknya udah kelamaan, udah kedinginan duluan martabaknya ini. Oh sono fresh. Ya keluar dari ovennya baru. Ya ibarat daging ulis baru diangkat dari penggorengan tuh. Ya, masih hangat-hangat ya makan enak, tenang aja. Tapi syaratnya apa? Dunianya kasih aneh kata Allah. Dunianya kasih aneh. Kasih aneh dunia itu. Aneh ngasih buat itu akhiratannya. Wakhud min dunyaka di akhirati. Ambil dari dunia itu gunain. Sedekahin. Aneh kasih terakhiratannya. Apa yang anda punya di akhirat? Ya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Ya, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih indah, lebih abadi. Ya kita makan durian, satu durian 15 menit, 20 menit, setengah jam habis. Ya tapi kalau seandainya satu durian itu kita sedekahin ikhlas, dapat satu durian di akhirat, mabuk itu satu durian gak bisa habis itu. Ya setiap ditaruh bijinya nongol lagi kayak baru, taruh bijinya nongol lagi kayak baru. Semuanya. Ya kalau kita dapat berkat, maulid, dapat nasi, dapat makanan, kita lihat sampai kita belum dapat, nanti kasih duluan mereka, oh tenang. Ya sekarang dagingnya sepotong, kecil lagi, kadang-kadang setengah lembek, setengah keras lagi. Ya kelihatannya dulu atau daging atau lengkoas. Oh tenang aja, sekarang kasih orang, nih bang, abang duluan aja. Ya nanti gimana? Ini gampang udah, terane gampang, ada panitia, ada orang dalam panitia ntar gampang gitu. Ya tinggal minta lagi kalau masih ada. Nah bang duluan, makan dia ikhlas girang, makan mau keluarganya di rumah. Didoain kita mudah Allah balas di akhirat. Kebuli jadi kebuli akhirat tuh. Ya kalau sekarang kebuli cuma gini doang segini, mika segini. Ya yang ditaruh ini satu centongan. Ya acarnya udah kagak ada rasa itu acar oren doang kayak rejek. Asam kagak, asin kagak, oren aja kuahnya. Makan yang dibahas itu aja dikasih ke orang. Wah enak terganti kebuli di akhirat. Yang satu piring nggak bisa dimakan. Ya siap dicolek apa namanya, siap dipotong tuh daging. Gak bisa habis dagingnya. Kelihatannya kayak kepotong tapi nggak bisa habis. Coba yang dimakan senampan di sini. Perempat. Orang mau masuk malah ente jagain. Orang masuk langsung aja pahain lebar ya. Abang sepi bang, nggak masuk bang. Wah, akhirnya jalan ya. Coba kan, ayo baru bang. Dikit-dikit insya Allah berkah. Ya, doain buat orang, makasih banyak ya, mudah-mudahan berkah diganti di akhirat. Selesai. Itu jadi gak ente akhirat, ente kebuli senampak buat ente sendiri sampai kapan pun gak habis tuh nasi. Syaratnya apa? Gunain tuh dunia yang ente punya buat Allah, kasih ke Allah, Allah balas
dengan apa yang lebih indah di sisi Allah. Wa innallahi khairun lil abrar nuzulan min ghafurur rahim. Yang ada di sisi Allah, udah paling baik dapat orang-orang baik. Tenang aja, nuzulan min ghafurur rahim. Ya, sebagai bentuk nikmat pemberian dari Sang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Udah enak. Ya, pakai. Kali-kali kayak guru-guru kita bilang ini apa namanya, Habib Umar sering bilang, yang ngasih ente duit siapa? Siapa yang ngasih ente duit? Allah. Yang ngasih ente taufik dan hidayah buat sedekah siapa? Allah. Habis itu yang terima sedekah itu siapa? Allah. Yang lipat gandain pahala siapa? Ente punya apa berarti? Yang ngasih ente motor siapa? Yang ngasih ente rezeki buat beli bensin siapa? Yang gerakan ente buat hadir majlis siapa? Yang janjiin kalau hadir majlis pahalanya kayak 1000 rakaat sunnah siapa? Itu usaha apa jadinya? Kalau yang gerakin Allah, yang ngasih bensinnya Allah, yang ngasih motornya Allah, ya, dan yang apa namanya, yang bikin syukur akhirnya bisa bikin majlis di rumahnya Allah. Ya, buat dan gerakin orang-orang yang buat bantuin beres-beres di sini Allah. Kita hadir di sini dikasih pahala sama Allah. Dari ente berbuat apaan? Ente udah berbuat apa berarti? Gak ada berbuat apa-apa. Cuma jalanin apa yang Allah mau. Ya, cuma jalanin apa yang Allah mau. Jalanin aja udah. Dunianya dari Allah. Cuma Allah minta. Jangan malah justru ente pakai itu buat diri ente. Ntar gak ada hasilnya di akhirat. Itu yang main sedotan tadi ngapain? Terus liatin sekali paham mudah itu. Ya, kalau ente tergoda dengan diri ente pakai buat ngopi doang, selesai. Ente pakai buat ngerokok doang, selesai. Apa hasilnya balasan di akhirat? Kadang pelit-pelitan lagi, kopi gua tuh beli semua be. Rokok joinan, ogah dia. Rokok kok joinan gitu. Kadang-kadang lagi susah rokok orang setengah udah dibawa diambil lagi sama dia. Ya tapi buat berbagi, ogah juga. Yang makruh aja pelit dia, bagi yang sunnah. Yang makruh pelit, rokok yang makruh pelit. Bagi yang sunnah. Buat di akhirat. Ya buat berbagi. Ada satu pengemis datang di zaman Nabi, dia datang ke Sayyidatuna Aisyah. Dia Sayyidatuna Aisyah pengen makan kurma, datang pengemis nih, satu perempuan dengan 2 anaknya. Dikasih kurmanya ke ibunya, satu doang. Pas ibunya mau makan, datang atau anaknya ngeh bangun minta kurmanya. Tinggal 1 kurma nih. Ayo kurmanya bagi 2, dikasih ke anaknya dua-duanya, setengah-setengah. Ibunya makan apaan? Makan apaan? Buat anaknya. Datang Nabi pulang dari masjid. Diceritakan Masjid Aisyah, ya Rasulullah, tadi begini, itu nggak, perempuan akhirnya nggak makan, kasih anaknya. Berkata Nabi, kanat laha hijaban minan nar. Itu anak-anaknya itu tuh, yang tadi diperhatiin, dikasih nafkah, berkorban buat anaknya, bahkan sampai dia nggak makan buat anak-anaknya, itu bakal menjadi pencegah dirinya dari api neraka. Dengan apa? Dengan kurma setengah. Makanya Nabi bilang, ittaqun nar walau bisyikit tamurah. Coba jaga diri ente dari api neraka meskipun dengan setengah kurma. Nabi yang bilang 1/2. Maksudnya ente punya dunia sedikit apapun gunain buat akhirat, buat jaga diri kita dari neraka. Ente bisa apaan? Tadi kita bilang bisa pukulan hadroh, main, malas-malas. Ya di mana ada orang minta tolong, minta bantuan, ente ada waktu, datang. Jangan ngarepin dulu, tak kalau gue main dapat apaan aja lagi. Main, bantuin. Tadi jasa itu kita kasih kesempatan. Kasarnya ya, harusnya kasar seakan-akan yang punya majlis, yang punya maulid, yang punya masjid ngomong, itu mau pahala nggak? Nah, kasih kesempatan buat ini. Jangan malah belagu. Kalau uang main nggak rame nih majlis lu. Aduh, jangan begitu akhirnya. Yang begini akhirnya belagu. Ya setiap mau main kudu di WhatsAppin lu atau. Ya capek, siapa ya? Hasan, Rangga WhatsAppin di mana lu? Ayo latihan, ayo majlis lu sehingga. Harus yang mak lu yang nanya, majlis kapan jalannya nih? Kalau bisa dari sore, dari asar nanya, mau syukur aneh ke rumah antum ya? Ngapain, gila lu.
So asar-asar ke rumah gue majlis jam 8, asar kesini mau ngapain? Rebutin gue aja lagi. Tapi gambaran semangatnya harusnya begitu. Dari asar kita nanya, majlis antar malam nih. Ngaji nggak antar malam nih? Jangan pura-pura nanya, udah setengah 9 baru nanya. Ngaji nggak? Gue lagi repot nih, alasan doang lo emang. Pura-pura nongol, padahal mau ngasih alasan doang. Udah di asar. Dan itu kita bilang malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu majlis nih. Antar malam ngaji nggak? Ngaji insya Allah. Insya Allah gue ngaji kalau nggak ada agenda. Kan nggak ada agenda gue kata kemarin. Apa lu bilang kalau nggak ada agenda lu nyari agenda namanya biar nggak ngaji. Udah ngaji waktu malam ngaji. Ketika ada orang nawarin jalan di enggak mau cuma tunggu ngaji. Malam Sabtu tunggu ngaji. Kenapa emang? Itu dia tempat kita buat nyari akhirat kita. Ya udah dari 7 hari dalam seminggu 24 jam dalam satu hari berapa sih jam yang kita kasih buat majlis buat sholat? Berapa lama? Giliran ada waktunya buat sholat, giliran ada waktunya buat ngaji, malah ditukar sama dunia. Ya, itu udah punya waktu buat akhirat dikit, giliran datang waktunya buat akhiratnya malah lupa lagi. Malah ya jangan dah. Khud min dunyaka di akhirat. Kita nih khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah yang 5 ya sebelum yang 5. Ya apa ya? Salah satunya ghinaka qabla fadrika. Kita punya sedikit rezeki, manfaatin sebelum datangnya miskin. Giliran datangnya susah, ditawarin, mau nggak bantu saudara kita di Sumatera? Mau nggak bantu buat majlis? Mau nggak bantu buat kebaikan di kampung? Ya aku nggak ada duit. Kalau ada duit juga pasti gue bantu. Nah kemarin punya duit perasaan ditawar 3 kali gue, kagak goceng-gocengnya kagak turun. Karena giliran nggak punya duit baru beralasan kalau nggak punya duit. Kalau ada juga gue kasih. Malah yang kemarin diem aja. Ada pengumuman di grup di WhatsApp yang lihat status diem aja, nggak komen sama sekali, nggak ngomong. Ya ini malu sih kalau ngasih goceng doang. Kasih aja. Ada goceng doang nih gimana kira-kira? Ya udah bismillah. Ini yang dilihat sama Allah tadi kita bilang bukan nominalnya. Karena nominal urusan Allah, karena Allah yang tahu. Allah yang ngasih kadar rezeki kita berapa, berarti Allah tahu kekuatan kita buat sedekah berapa. Tapi yang Allah mau adalah seberapapun yang aku kasih ke kalian, kalau kalian mau surga gunakan itu buat di jalan saya. Jangan malah gunain buat dirinya. Itu goceng doang tuh. Jumatan masukin terowongan, masukin tanggupan. Lo goceng doang, gue belum beli rokok. Belum beli minuman nih, belum beli kopi-kopian nih, belum biasa beli cuma depan ada tukang cimol tuh, tua ilah, itu goceng, beli cimol jadi apa? Tukang cimol ngajarin kita beli goceng juga males sebenarnya. Bang beli telur goreng, telur gulung goceng males itu ngajarin sebenarnya gitu. Makan tiga lidi habis, udah sausnya doang tersisa, lu kokop saus emang. Nggak tahu goceng jadi pahala. Daripada cuma jadi telur 3 biji. Kalau telur penuh mau jadi 3 biji, kalau campur bihun 5 biji paling. Udah makan set habis, gak kayak minum lagi pulang. Beli Jumatan, habis Jumatan langsung makan, minum di rumah jalan kaki itu 5 menit, tahan minum 5 menit ke rumah. Lu sedekahin 5.000 itu udah jadi pahala. Jangan selalu beralasan lagi susah, lagi gak enak. Enggak. Yang biasanya sedekah, mau lagi susah mau enggak, gampang keluarnya. Tapi kalau emang dasarnya malah sedekah, jangan kata lagi susah lagi kaya pun, berat pun sedekah. Makanya itu dia, ghinaka qabla fakrika. Jangan diartikan kayamu sebelum miskinmu, janganlah. Akhirnya orang nunggu kaya buat sedekah, tapi mampumu aja lah. Mampumu, ghinaka ini kayaknya lebih cocok diartikan kemampuan, mampumu sebelum datang sulitmu. Jadi kalau dibilang mampu, itu punya duit berapa coba? Mampu nggak sedekah goceng? Mampu, sedekah yang goceng berarti. Kalau dibilang kaya, kayamu sebelum miskinmu. Akhirnya ketika ditanya sedekah nggak? Gue belum kaya, gue masih miskin terus jadinya. Mampunya berapa dah sedekahnya? Paham ya? Dunia kan di akhirat. Jangan nunggu dewasa, jangan nunggu gede, jangan nunggu kerja, jangan nunggu kuliah, jangan nunggu punya bini, punya anak baru belajar sedekah. Jangan, dari kecil belajar. Nabi itu baik sama orang dari kecil, bukan nunggu jadi nabi baru jadi contoh, bukan. Dari kecil, ente punya duit jajan sama orang tua ente, itu kan sebenarnya kan itu duit bukan hasil kerja kita ya. Ente kalau sekarang masih dikasih sama orang tua, bagi orang aja pelit, apalagi ntar capek sendiri nyari duitnya.
Itu kan terima duit dari orang tua, capek nggak? Enggak. Tiap hari mau jalan kerja, mak jajan. Beban 15.000, 20. Yang ngeliat temennya susah, ngeliat anak-anak kecil susah, kasih 2.000. Itu kan duit yang ente hasilin tanpa capek kan ya? Kalau sekarang duit yang ente punya tanpa capek aja ente malah sedekah, apalagi nyari duit yang capek entar. Ujung-ujungnya kayak Korun, kayak Fir'aun, ketika diminta sedekah, gue capek-capek kerja minta aja lu, itu jadinya tuh. Kayak kalau duit yang dihasilin tanpa capek, dapat nih, ente ngapain? Aneh tadi lagi iseng aja di jalanan, tahu ada orang ngasih ini, Jumat berkah, kasih gocap. Ini yang begini nih, ini duit yang tanpa dikira-kira kan ya. Berarti nggak capek. Ada orang bilang bagi gue dong goceng, kasih aja harusnya. Lo ente juga dapat tanpa capek. Kok duit tanpa capek malah jadi pelit? Lah gue juga dapat dadakan, lo minta seneng orangnya. Gimana lo dapat gajian? Lo gajian minta pusing 25 hari, 27 hari gue kerja minta aja lo. Kenapa dia bisa bilang gitu? Orang duit yang dapat nggak capek dia pelit, apalagi dapat yang capek. Ya, paham ya? Saya belajar sedekah dari sekarang. Itu dapat duit dari orang tua, dari apa? Ada 2.000 tuh pengemis kan belajar. Belajar dari sekarang gampang ngerelain dunia buat sedekah. Karena kalau kita alasan kalau udah kerja baru sedekah, enggak. Sekarang duit yang ente dapat tanpa capek aja ente nggak mau sedekah, apalagi duit yang dicapai dengan capek, susah lagi buat sedekah. Ya mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat, memberkahi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan kita doakan buat seperti Abdul Razak dan Putri Nur Hayati yang malam ini udah ngasih sedikit rezeki buat majlis kita, dan mudah-mudahan keberkahannya apa yang diniatkan dari pernikahannya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan doakan juga buat Ananda Aisyah Nabila Aisyah Safutri binti Budi Saputri juga. Oh, Saputra. Binti Budi Saputra, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak-anak yang diberikan panjang umur sama Allah, diberikan ilmu yang manfaat, berakhlakul karimah, jadi anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan juga orang tuanya yang menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah panjangkan usia kita sehingga bisa menyelesaikan bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Allah jadikan musim kebaikan ini bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Allah berikan kita rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, yang bisa mendukung kita untuk beribadah di musim kebaikan ini, dan mudah-mudahan nantinya Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa haqqina bil istiqamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fi al-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an waj'alna fihi min khawasi ahlika ya رحيم يا رحمن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي